Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini blunder sekali ya perilaku Gibran yang celingak-celinguk ketika debat tadi malam. Ini menunjukkan bahwa tidak punya etika secara rasionalitas begitu kan ya. Tidak punya etika, sangat kecewa, dan bahkan ini blunder begitu kan, akibat tingkah seorang Gibran. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu begitu kan dipertontonkan kepada rakyat Indonesia dan bahkan jutaan ya masyarakat Indonesia yang menonton tadi malam terkait dengan adanya debat Gibran yang celangak-celengok begitu kan ya, atau celingak-celinguk begitu. Ya, terkait dengan debat itu begitu. Seolah-olah kalau kita melihat dengan seksama begitu, justru ya debat Gibran itu tidak ada dampak implementasinya, tidak ada sesuatu yang kemudian memberikan substansi di situ begitu kan ya. Inginnya nyerang tapi semuanya datanya salah begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini apa yang disampaikan Gibran justru blunder, dan ini menjadi trending topik loh begitu kan ya. Menjadi trending topik ya di di Indonesia begitu kan, karena pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh seorang Gibran justru mempengaruhi ya pribadi mereka begitu. Dalam artian ya bisa saja ini blunder kepada Gibran. Itulah akibatnya kalau ya tidak matang ya berdemokrasi, ujung-ujungnya seperti itu begitu. Bahkan ini blunder perilaku Gibran ya celingak-celinguk ya ke Mahfud MD ya jadi sorotan tajam. Netizen dikira lucu ya kali bertingkah seperti ini. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Wajar nggak punya etika karena jadi cawapres dari hasil pelanggaran etika berat paman ya. Otak kosong, songong, dan etika. Produk MK menunjukkan wajah aslinya yang biasanya ditutupi nunduk-nunduk sopan ya ternyata anak muda kurang berpendidikan. Betul begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini yang kemudian dicap sebagai nunduk begitu kan ya, ketika bersalaman agak tunduk, agak ini, agak itu, ya sekejap ya sudah bubar tadi malam begitu kan ya, dengan ucapan-ucapan Gibran pelangak pelongok sana sini begitu, seolah-olah mereka ingin ya sebagai lucu-lucuan mereka debat, padahal ini adu gagasan. Justru ini blunder begitu kan ya, apalagi Gibran ini terkait dengan adanya tambang ilegal, itu sudah blunder sekali. Ya kata Gibran cabut aja izinnya, masa tambang ilegal mau cabut izinnya? Izinnya dari mana coba? Yang namanya ilegal tidak punya izin di situ begitu. Artinya kalau kita melihat dengan hal ini ya blunder sekali si Gibran di situ begitu. Sekarang sih pada nilai songong bener nih ya, bulan depan juga celingak-celinguk. Gini cari di mana nih yang nyoblos 2 kok enggak ada. Ini komentar-komentar netizen. Ya kita lihat saja begitu kan. Itulah ya kalau produk konstitusi yang gagal di situ pada akhirnya masyarakat Indonesia sudah paham begitu kan. Ya apa yang dilakukan Gibran kok itu-itu aja begitu. Jadi selama ini begitu kan ya yang dikenal agak sopan tapi pada kenyataannya kok seperti itu begitu kan. Debat itu bukan mencari kelemahan tapi memberikan satu stimulasi bagaimana rakyat Indonesia itu bisa menerima. Ya kalau celingak-celinguk seperti itu gimana untuk memimpin bangsa kita begitu. Bayangkan sekelas Profesor Mahfud MD pertanyaannya ya itu-itu aja. Definisi ya disingkat. Apakah seperti itu? Justru ini sudah melanggar ya ketentuan-ketentuan dari KPU dan sebagainya. Ini kan aneh begitu. Artinya ya apa yang disampaikan Gibran karena ketidakmampuan untuk menutupi itu begitu. Saya menilai begini. Gibran itu ya karena memang kalah debat, kalah argumentasi, kalah data dan sebagainya. Bagaimana cara menutupi mereka begitu? Dengan cara apa ya? Dengan cara celingak-celinguk seperti itu begitu.
Jadi untuk menutupi itu ya sama dengan Pak Prabowo yang tidak punya prestasi, tiba-tiba untuk menutupi ini semua ya harusnya joget-joget gemoy begitu kan. Bahkan perilaku calon wakil presiden Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan saat debat Capres ya Cawapres pada Minggu. Bahkan ya sebab awalnya Gibran bertanya ya dengan istilah asing dan tidak menjelaskan pertanyaan tersebut. Padahal dalam aturan KPU sedianya sudah diminta menjelaskan setiap istilah asing. Mahfud MD mengaku menolak menjawab pertanyaan lanjutan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka. Gibran lantas merespon dengan mengeluarkan ya gelagat, mengejek ya dengan menerawang jauh ya usai Mahfud berusaha menjawab soal green inflation. Bahkan satu sisi saya dari tadi mencari jawaban Profesor Mahfud di mana, ujar Gibran dengan act out yang memandang jauh sembari merembahkan telapak tangannya di dahi. Itu artinya apa? Artinya Gibran itu ketidakmampuan bisa bernarasi dan bertanya dan menjawab dan menyampaikan data begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Ya celingak-celinguk seperti itu. Bagaimana menjadi seorang pemimpin kalau hal seperti itu ya tidak punya etika begitu kan ya. Jadi itu bukan kritis namanya begitu, tapi tidak punya etika begitu. Yang ditanyakan adalah masalah inflasi greens begitu kan, inflasi hijau begitu. Kalau kita merujuk pada negara-negara yang ada di Jerman yang identik dengan demo, ya tidak sesuai dengan konteks apa yang ada di Indonesia. Ya, inflasi green ya, inflasi hijau itu biasanya identik dengan bagaimana perkembangan teknologi yang sekarang dipakai di situ begitu kan. Ada kaitannya juga dengan inflasi hijau ekonomi hijau di situ begitu kan. Itu ada kaitannya di situ begitu kan. Coba tanyakan kepada Gibran apa inflasi fosil di situ begitu kan. Apa kaitannya dari tiga ini? Kalau ada persamaan di situ, apakah ya Profesor Mahfud bisa menanyakan itu? Tapi kan ini bukan sekelas pertanyaan capres cawapres begitu kan. Itu pertanyaan anak-anak SD begitu kan. Jadi kita itu memberikan solusi kepada bangsa kita, bukan memberikan definisi begitu kan. Itu kan sudah jelas di situ begitu. Artinya benar kata Anies Baswedan bahwa etika itu dimulai dari kepala begitu kan. Kalau kepalanya ya seperti itu gimana yang dibawa ya semuanya harus ngikut begitu kan. Tidak punya etika di situ. Jadi ini menjadi trending topik begitu kan si Gibran ini. Saya dari tadi mencari jawaban Profesor Mahfud di mana ya. Bahkan ya Mahfud lantas kembali untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ya karena Pak Mahfud sendiri sudah tahu ngapain kita harus menjawab yang tidak ada jawabannya di situ begitu. Bahkan ya satu sisi ini ya sudah cukup katanya begitu. Menanggapi perilaku itu ya Gibran menyebutkan perilaku putra presiden itu tidaklah lucu. Dikira lucu kita bertingkah seperti ini ya. Rangkaian debat Pilpres 2024 terakhir akan berlangsung pada tanggal 4 Februari untuk Capres dan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi dan kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia dan inklusi. KPU telah menetapkan 3 peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1 yaitu dan Prabowo nomor urut 2 dan Ganjar Mahfud nomor urut 3. Bahkan selepas debat pertama ya tanggal 12 Desember 2003, debat kedua pada tanggal 22 Desember 2003. Ini jelas begitu kan ya, ada sesuatu indikasi cara berpikir seorang Gibran di situ. Kenapa? Ya, karena kita lihat saja narasi-narasi mereka begitu kan. Katanya ya sampai-sampai Caimin dikritik begitu di situ begitu. Tapi pada kenyataannya dengan adanya debat seperti ini saling tanya jawab, justru respon yang paling baik itu di media sosial itu justru Anies Baswedan dibandingkan dengan ya si Samsul begitu kan. Kok bisa-bisanya seorang cawapres bisa blunder dengan kata-kata seperti itu begitu kan. Jadi kalau istilah-istilah definisi seolah-olah sudah dipersiapkan begitu kan ya. Ini bukan cerdas cermat, ini bukan curhat dan sebagainya begitu. Artinya apa yang dilakukan oleh Gibran itu kan tidak semata-mata mencerminkan bagaimana ya seseorang itu memberikan solusi yang diterima oleh rakyat Indonesia. Substansinya apa? Kan itu pentingnya di situ begitu kan. Selama ini ketika Gibran berbicara tidak kena pada substansinya apa ya. Ibaratnya ya sama dengan Pak Jokowi begitu. Ibaratnya dia memperkenalkan Pak Jokowi ini dan itu begitu kan. Bahkan jawabannya seolah-olah memberikan satu statement yang seolah-olah pernah dikerjakan. Padahal tidak begitu kan.
Jadi agak kacau cara berpikir mereka sehingga ya kritikan-kritikan dari netizen banyak sekali begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.